Baiklah, kita lanjutkan kembali. Kali ini kita akan melakukan pengujian asumsi terkait dengan multikolinialitas. Salah satu hal yang sering ditemukan dalam analisis energi berganda adalah terjadinya korelasi yang sangat tinggi antar satu variabel dengan variabel lain. Dalam hal ini yaitu antar variabel X1 dengan X2. Pertama-tama kita coba dulu lakukan pembuatan regresi berganda dengan melihat persamaan atau model regresi yang ditunjukkan pada program berikut ini. Inilah program untuk menampilkan regresi berganda, di mana Y-nya dependennya adalah Y, kemudian X1 dan X2 adalah variabel yang mempengaruhi Y. Kita akan lihat hasilnya menggunakan SPSS. Pertama-tama kita buka dulu data SPSS-nya, seperti terlihat di sini. Perhatikan, saya buka dulu data yang sudah disiapkan, yang sudah dikirim juga tadi. Program ini adalah program standar untuk menampilkan multiple regression, karena di dalam metodenya kita memasukkan dua variabel X1 dan X2. Inilah data yang kita sudah siapkan. Perhatikan di sini datanya ada dua. X-nya yaitu X1 adalah yang berkaitan dengan orang yang tetap sehat. Y-nya adalah orang yang tetap sehat. X1-nya adalah orang yang sedang diisolasi, dan X2-nya adalah orang yang tidak disiplin. Kita akan melihat bagaimana pengaruh orang yang diisolasi dan orang yang disiplin, yang tidak disiplin terkait dengan jumlah orang yang tetap sehat. Caranya adalah kita membuat program yang kita ambil atau kita tuliskan dari sintak sebelumnya. Seperti ini. Inilah sintaknya. Sintak ini sudah pernah diajarkan pada materi sebelumnya. Intinya adalah kita menampilkan suatu persamaan regresi yang akan menghasilkan regresi berganda. Jika program ini dijalankan, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Dan semua hasilnya ini kita bisa masukkan ke dalam Microsoft Word seperti biasa dengan melakukan copy paste, sehingga kita dapatkan hasilnya dalam bentuk Word sebagai berikut. Inilah hasilnya dalam bentuk Word. Ada model summary seperti biasa, ada ANOVA. Perhatikan di sini. Ada ANOVA. Ada untuk uji F, ada koefisien untuk uji T. Kita lihat di sini bahwa ternyata X1 dan X2 sangat mempengaruhi atau berpengaruh sangat kuat terhadap Y. Di mana kita bisa lihat sini angkanya adalah sangat aneh, yaitu minus 91 untuk orang yang diisolasi. Padahal mestinya orang yang diisolasi itu bukan menurunkan jumlah orang yang tetap sehat, tapi harusnya menaikkan. Inilah salah satu indikasi bahwa barangkali terjadi multikolinialitas. Jadi inilah yang menyebabkan kita perlu mengecek kembali apakah memang terjadi multikolinialitas di sini. Perhatikan di sini angkanya minus. Sementara orang yang tidak disiplin angkanya plus. Logikanya harusnya orang yang tidak disiplin akan menurunkan jumlah orang yang tetap sehat. Tetapi orang yang diisolasi mestinya akan meningkatkan jumlah orang yang sembuh atau orang yang tetap sehat. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama menganalisa dengan cara sederhana dengan melihat bagaimana hubungan antara X dan Y. Nah, programnya kita bisa lihat dengan menggunakan yang disebut sebagai kurvanya dulu. Kita cek kurvanya dulu menggunakan program aplikasi ini.
kita lihat apakah X dan Y, X1 dan X2 memang memiliki hubungan yang kuat. Jadi ini program ini saya copy, saya taruh di program SPSS, kemudian saya jalankan kembali. Kita lihat hasilnya apakah X1 dan X2 punya hubungan yang sangat kuat. Kita taruh di program di sini, saya taruh di bawah, biar aplikasinya bisa kita jalankan secara terpisah. Perhatikan. Nah, ini kita akan jalankan dari sini, programnya ini. Kita akan jalankan dari atas. Kita lihat hasilnya. Apakah kuat sekali hubungannya? Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi ternyata hubungan antara X1 dan X2 sangat tinggi sekali. Bayangkan. Hampir semua berada pada titik atau garis regresi. Titiknya berada pada garis regresi. Artinya, korelasi antara X1 dan X2 sangat tinggi. Kita buktikan dengan regresinya. Kita tulis kembali regresinya untuk yang X1 dan X2. Kita modifikasi saja dari model atau persamaan yang sudah kita buat sebelumnya atau program yang sebelum kita sudah buat. Katakanlah kita ambil dari sini program yang sudah ada, yaitu program regresi yang dua variabel. Kita ubah di sini programnya, kita ubah di sini programnya menjadi sebagai berikut. Perhatikan, saya akan masukkan salah satu variabel, katakanlah variabel X1 sebagai Y, untuk membuktikan apakah dia mempengaruhi X2. Sini X1-nya adalah Y, X2-nya adalah saya taruh sebagai independent variable atau variabel bebas. Oke? Setelah itu kita masukkan lagi program ini ke dalam sintak SPSS untuk melihat hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya memang korelasi sangat tinggi, berarti memang dengan menggunakan regresi juga kita bisa menghasilkan yang disebut sebagai adanya multikoliniaritas. Perhatikan di sini, saya akan masukkan program di sini. Maaf. Sini programnya kita jalankan dari atas, dari sini. Setelah saya jalankan, kita lihat hasilnya. Perhatikan di sini, korelasi sangat tinggi. Artinya, kita memiliki kesan bahwa memang terjadi multikoliniaritas. Karena korelasinya sangat tinggi sekali. Mendekati 100%, yaitu 0,999. Demikian juga koefisien determinasinya sampai dengan 99,8%. Artinya X1 dan X2 ini adalah variabel yang memiliki konsekuensi multikoliniaritas, sehingga harus dikeluarkan dalam model salah satu di antara keduanya. Kita akan lakukan hal ini dengan menggunakan stepwise. Nanti prosedur stepwise akan memilih apakah X1 yang dimasukkan atau X2, atau kebalikannya, apakah X2 yang dimasukkan, X1 dikeluarkan. Demikian, inilah salah satu teknik melihat terjadinya multikoliniaritas dalam suatu variabel X1 dan X2. Kita juga bisa melakukannya dengan menggunakan atau menghitung secara langsung varian inflation factor. Apabila angkanya di atas 10, itu juga mengindikasikan adanya multikoliniaritas. Baik, inilah uji atau pengecekan bagaimana melihat suatu variabel X1 berkorelasi sangat kuat dengan variabel X2 yang disebut dalam konteks analisis regresi adalah multikoliniaritas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.